Bab 478. Bertindak. Di depan warrior Yang dan Feroding, ada beruang hitam besar sebesar bukit. Beruang raksasa itu benar-benar terlalu besar, warrior Yang dan Feroding tidak sebesar salah satu jari kakinya. Seorang pria tua dan seorang pria muda melompat dari bahu beruang hitam raksasa ketika mereka melihat Feroding. Ada kerumitan melejit sekilas di mata mereka. Ketika Feroding melihat keduanya, wajahnya sedikit masam. Orang tua itu dengan cepat tersenyum dan berkata, "Fero, untung kamu baik-baik saja. Kamu membuat khawatir paman keduamu ini setengah mati dan sepupu keduamu. Sekte Iblis Langit dan yang lainnya sangat berani. Mereka berani mengincarmu. Jangan khawatir, paman kedua pasti akan membalaskan dendam ini untukmu nanti." Siapa orang ini? Mata lelaki tua itu tertuju pada warrior Yang. Dia adalah teman yang kukenal di wilayah selatan. Feroding berkata dengan datar, "Paman kedua, di mana ayahku?" Orang tua itu mengalihkan pandangannya dari warrior Yang, lalu menghela nafas dengan suara rendah, dan berkata, "Ayahmu disergap oleh Sekte Iblis Langit saat datang menyelamatkanmu. Dia sekarang terluka parah dan tidak sadarkan diri." Sekarang paman kedua untuk sementara mengambil posisi sebagai kepala keluarga. Sudah, jangan bicarakan itu. Mari kita kembali ke keluarga Ding. Tenang, ada paman kedua, tidak ada yang bisa menyakitimu. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Feroding meremas tangan gioknya, melirik lelaki tua itu, terdiam beberapa saat, dan berkata, "Paman kedua, aku awalnya berpikir bahwa bahkan jika kamu ingin memenangkan posisi kepala keluarga, kamu tidak akan melakukan hal-hal bodoh seperti berkolusi dengan orang luar. Tapi aku masih melebih-lebihkan IQ kamu. Demi status keluarga, kamu bahkan berani melanggar moto leluhur keluarga Ding, dan kamu berkolusi dengan orang luar secara pribadi untuk menjebak keluarga Ding. Kamu tidak takut leluhur akan menekan jiwa kamu di Goa Liang, tidak bisa reinkarnasi selamanya. Feroding, apa maksudmu?" Pria muda di samping lelaki tua itu berubah ekspresinya dan berkata dengan marah. Orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata, "Fero, kamu masih sangat pintar, paman kedua tidak ingin menyembunyikannya darimu. Sekarang, apakah kamu mau Deng patuh pergi dengan paman keduamu, atau paman kedua membunuhmu?" "Sejujurnya, paman kedua tidak ingin membunuhmu, karena sebagian besar industri keluarga Ding membutuhkanmu untuk mengurus, tetapi apa daya, kamu sengaja mengungkapkannya. Kenapa kamu tidak bisa bodoh sekali saja? Apa yang terjadi dengan ayahku?" Feroding bertanya pelan. "Jangan khawatir, tidak akan mati. Aku tidak berharap dia dapat bertahan hingga pulang ke keluarga Ding, aku meremehkannya. Sekarang dia kembali ke keluarga Ding, aku tidak bisa berdaya terhadapnya, tapi apakah dia bisa bangun itu menjadi masalah, hehe." Orang tua itu tersenyum senang. "Ayah, bagaimana dengan pria ini?" Pada saat ini, pria muda di samping tiba-tiba berkata. Pria tua itu melirik warrior Yang dengan ringan, dan berkata, "Karena dia telah mendengar sesuatu yang tidak boleh didengar, biarkan dia mati." Sebuah cahaya pedang menyala, dan kepala seseorang terbang keluar. Kepala itu tentu saja bukan milik warrior Yang. Setelah menebas kepala pemuda itu dengan pedang, sosok warrior Yang bergerak, memeluk Feroding dan menghilang di tempatnya. Saat ini warrior Yang sangat sedih, karena dia yakin wanita ini 100% yakin bahwa dia akan mengambil tindakan dan akan menyelamatkannya. Sejujurnya, dia tidak suka disiasati, tetapi dia tidak bisa tidak menyelamatkan wanita ini, karena dari percakapan antara keduanya,
dia tahu bahwa jika wanita ini tidak diselamatkan, yang disebut keluarga Ding itu mungkin benar-benar akan jatuh ke tangan orang tua ini. Dan lelaki tua ini jelas sekongkolan dengan sekte iblis langit dan yang lainnya, bahkan lelaki tua ini mungkin telah berlindung pada Julian Luo. Oleh karena itu, dia harus menyelamatkan wanita ini, jika tidak, begitu lelaki tua itu berhasil mengendalikan keluarga Ding akan segera jatuh ke Julian Luo. Warrior yang merasa bahwa percakapan wanita ini sebelumnya mungkin disengaja, dengan sengaja memberitahu dia situasi keluarga Ding saat ini. Siasat yang sangat terperinci. Warrior yang bergidik sedikit. Di dekat api unggun, lelaki tua itu pertama-tama melirik mayat lelaki muda itu dengan sedikit terpana. Setelah pulih, mata lelaki tua itu tiba-tiba menjadi merah, dan suara menderu seperti binatang buas meletus dari mulut lelaki tua itu. Pelacur kecil, bajingan, aku Gilman Ding bersumpah untuk tidak menjadi manusia jika tidak membunuh kalian. Warrior yang telah melarikan diri sejauh ratusan mil pun menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar raungan ini, lalu menatap wanita di lengannya, dan berkata, apakah kamu sangat senang? Bukankah kamu bisa membunuh Master Alam Bangsawan? Kenapa lari? Tanya Fero Ding. Warrior yang mengatupkan mulutnya, mengulurkan tangannya dan menamparkan pantat Fero Ding tiba-tiba, dan berkata dengan marah, itu Master Alam Bangsawan tingkat 5. Ada monster hitam alam bangsawan di sampingnya. Bagaimana dengan aku? Aku hanya alam spiritual tingkat 2. Apakah kamu pikir aku tak terkalahkan? Mengapa menatapku? Kamu percaya atau tidak, aku akan melemparkan kamu ke bukit liar ini. Fero Ding memelototi warrior yang dadanya bergelombang dengan keras. Jelas, tindakan warrior yang menamparkan pantatnya sebelumnya, membuat wanita ini benar-benar marah. Ekspresi warrior yang berubah, dan berkata, ini sangat cepat, kamu jangan memelototiku, bukankah kamu sangat pintar? Pikirkan cara, atau kamu mungkin mati di sini. Kukatakan dulu, ketika itu adalah pilihan terakhir, aku akan meninggalkanmu dan melarikan diri sendiri. Fero Ding masih memelototi warrior yang, tanpa berbicara, hanya melotot seperti itu. Warrior yang sedikit terdiam, saat wanita ini keras kepala, dia sama parahnya dengan Clara. Apakah kamu masih ingin menyelamatkan ayahmu? Warrior yang berkata, dengan meninggalkanmu, aku 80% yakin aku bisa melarikan diri. Jika kamu ditinggalkan olehku, seberapa yakin kamu bisa melarikan diri? Jika tidak ada 10% pun keyakinan, maka pikirkan solusinya dengan cepat. Mendengar apa yang dikatakan warrior yang, Fero Ding tampak sedikit lebih baik, terdiam beberapa saat, dan berkata, bunuh dia, itu paling mudah dan paling langsung. Mulut warrior yang berkedut keras, dan berkata, kamu pergi bunuh. Jika kamu membunuhnya, aku berjanji atas nama keluarga Ding untuk membentuk aliansi dengan Kekaisaran Qin dan Kerajaan Monster dan melawan Julian Luo bersama-sama. Jika kita membentuk aliansi, kecuali Julian Luo mendapatkan gambar alam semesta, jika tidak tentara biasa kerajaan Ding Han tidak akan bisa menjangkau wilayah selatan, karena semua kapal perang laut ribuan iblis berada di bawah kendali keluarga Ding aku. Kata Fero Ding. Bagaimana aku mempercayaimu? Warrior yang sedikit tergoda, karena jika wanita ini mengatakan yang sebenarnya, maka bala bantuan Julian Luo pasti akan terputus. Dengan pasukan penelan jiwa, jika Julian Luo ingin menyatukan wilayah selatan, itu tidak diragukan lagi hanyalah mimpi idiot. Tapi dia sedikit tidak percaya pada wanita ini terlalu pintar, jika dia tidak hati-hati, dia mungkin akan dikhianati oleh pihak lain.
Chulian Luo telah menyerang keluarga Ding aku, dan hampir membunuh aku dan ayah aku. Apakah menurut kamu jika ayah aku berkuasa, mungkinkah keluarga Ding aku berlindung padanya? Kata Pharaoh Ding. Alasan ini tidak cukup. Kesempatan terakhir, jika kamu tidak dapat meyakinkan aku, maka aku minta maaf, aku hanya bisa meninggalkan kamu di sini. Warrior yang dapat menyelamatkan wanita ini, tetapi dia tidak ingin digunakan oleh pihak lain, jadi dia tidak akan mempercayai pihak lain jika wanita ini tidak memberikan ketulusan yang nyata. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana caranya agar aku bisa membuatmu percaya padaku? Atau, apa yang harus aku lakukan agar kamu bisa mempercayaiku? Kata Pharaoh Ding. Warrior yang terdiam. Bajingan, kembalikan nyawa anakku. Pada saat ini, ruang di belakang warrior yang berfluktuasi dengan hebat, dan Gilman Ding yang berwajah muram muncul 10 kaki di belakang warrior yang bersambung.